Salve fratres, te iterum videre patris allegro, veritas liberavit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Pegangan yang kuat, karena kita semakin tersesat dalam rimba Protestantisme. Jemaat semakin bingung, para pendeta semakin senang, karena viewersnya semakin bertambah. Polemik tentang salib dijual sebagai komoditi. Dan tepatlah apa yang saya katakan, Protestantisme adalah perusak kekristenan nomor satu. Tinggalkan Protestantisme atau terus terjebak dalam kebingungan tafsir. Mari kita lihat ya, ada satu thumbnail menarik dari seorang pendeta, menarik sekali, dan dia berusaha untuk membuat suatu satir sinis terhadap gereja Katolik, tapi justru menunjukkan kerapuhan dan kebingungan Protestan. Bagaimana menjual kebingungan itu agar menjadi komoditi yang tetap laku? Itulah yang dilakukan oleh para pendeta sekarang. Polemik tentang salib dijual. Yang meraup untung siapa? Pendeta Protestan. Ya. Umat tetap bingung, pendeta tetap meraup keuntungan. Bukan? Polemik sebagai kemewahan. Analis filosofis, teologis atas retorika Protestan, terutama dari Neil, pendeta MBM, yang mencoba melakukan sinisme terhadap gereja Katolik. Jadi dalam sebuah thumbnailnya yang direncanakan untuk live streaming, pendeta Protestan sedikit anti Katolik, MYM, memposisikan polemik Protestan sebagai suatu kemewahan, sementara gereja Katolik digambarkan hanya sebagai pengais remah-remah. Woi, sendesal kok Pak Pendeta. Narasi ini meskipun dimaksudkan sebagai satir terhadap Katolik, justru saya mau mengajak kita membuka ruang refleksi filosofis. Apakah polemik memang dapat dianggap suatu kemewahan? Pertanyaan yang menarik. Ya. Jadi katekesi ini berupaya memberikan analisis sistematis dengan membedah asumsi retoris pendeta Protestan MYM dengan perspektif filsafat klasik, Thomisme, personalisme, dan eklesiologi Katolik. Vamonos. Yang pertama, polemik diajukan sebagai komodifikasi diskursus. Apa maksudnya? Secara epistemologis, polemik adalah perbedaan pandangan yang diartikulasikan secara terbuka. Nah, dalam tradisi filsafat, diskursus rasional bertujuan untuk mencapai kebenaran, veritas. Thomas Aquinas menegaskan seperti ini. Veritas est adequatio intellectus et rei. Kebenaran adalah kesesuaian akal dengan realitas dalam Summa Theologia Pars Prima. Question 16, artikel pertama. Tapi dalam retorika Protestan kontemporer, terutama yang menurut sinisme MYM, polemik bergeser menjadi komoditas. Polemik diposisikan sebagai kemewahan karena memberikan prestise, popularitas, dan kapital simbolis. Orientasi berpindah dari kebenaran menuju utilitas pragmatis. Nah, dalam kerangka Agustinian, hal ini dapat disebut privatio boni, kurangan kebaikan yang disamarkan. Atau bahasa sehari-hari, bahasa lelu. Ini modus kejahatan ala Protestan yang hidup dari serpih-serpih kebenaran dalam gereja Katolik. Jadi kebenaran itu sudah meledak karena granat abad ke-16, Protestan hanya bisa mengungkul. Gereja Katolik mencoba untuk melihat serpihan-serpihan kebenaran tersebut. Protestan terus menggonggong satu sama lain seperti anjing berebut tulang. Begitu ya. Dan mereka sebenarnya memperebutkan posisi siapa sebenarnya yang harus diikuti. Ya, karena dengan polemik yang dimulai oleh Edis dan Bombom, akhirnya jemaat mulai bertanya-tanya, dan kesempatan setiap pendeta Protestan dengan modal YouTube, mic yang jernih, lalu kutipan ayat-ayat seadanya, lalu mengangkat diri sebagai magisterium, sebagai paus yang infalibel untuk mengajar tentang kekristenan. Dengan mengabaikan tradisi sepanjang 2000 tahun, mereka rupanya dihukum untuk terus berpolemik sampai kiamat. Terus jemaat bingung. Veritasnya di mana? Kalau yang ada hanya disputatio. Apakah Tuhan membiarkan kita untuk disputatio sampai kiamat?
dan tidak mengetahui kebenaran. I don't know, what do you think? Ya, retorika Protestan. Protestan ini kurang ajar ya. Kebenaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan diperebutkan seperti anjing diperebutkan Tuhan. Karena tidak mau tunduk kepada tuannya, anjingnya tidak mau tunduk kepada Tuhan. Nah, ironi dari retorika kemewahan itu ada di mana? Kemewahan mestinya berarti kelimpahan, keindahan, dan stabilitas. Tapi polemik justru menandai kerapuhan epistemik. Artinya, cara mencapai pengetahuan itu rapuh. Kita seperti anjing yang baku gigit berebutkan sesuatu. Apakah Tuhan tidak punya cara? Sehingga anjing berebutkannya. What do you think? Ya. Apa? Karl Wojtyła, yang kemudian dikenal sebagai Santo Yohanes Paulus II, menulis dalam Osoba Ichin, Person and Act, bahwa relasi manusia dibangun di atas dasar komunikasi kebenaran, bukan manipulasi. Ya. Polemik yang ditinggikan menjadi kemewahan melahirkan paradoks. Ya. Kemewahan yang tampak, tetapi kemiskinan substansial di dalam. Jadi Protestan itu hanya teriak-teriak, tidak punya substansi, kosong. Orang Katolik yang kasih tunjuk bahwa kau benarnya di sini, kau kurangnya di situ, kau benarnya di sini, kau kurangnya di situ. Itu bukan mengais dari Protestan. Katolik memiliki keutuhan gambar mosaik, Protestan masing-masing pegang potongan mosaiknya. Jadi mereka bingung mau cocok itu, mereka tidak tahu karena tidak punya gambaran umum. Seperti itu. Dan teriakan-teriakan para pendeta, pemilik akun YouTube itu ya itu mencocokkan mencocokkan pasal yang mereka pegang, serpihan kebenaran yang mereka pegang, ya tidak cocok satu sama lain. Mereka baku naik satu sama lain karena tidak melihat gambaran yang utuh. Gambaran yang utuh itu hanya ada dalam gereja Katolik. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi polemik yang ditinggikan menjadi kemewahan itu melahirkan paradoks. Kemewahan yang tampak tetapi kemiskinan substansial di dalam. Kalau Katolik dianggap pengais remah-remah, maka seolah-olah roti penuh ada di tangan Protestan. Tapi sejarah membuktikan sebaliknya. Kanon kitab suci, konsili ekumenis, dan kesinambungan tradisi itu berasal dari gereja Katolik. Fragmentasi Protestan adalah serpihan-serpihan yang kehilangan kesatuan roti tersebut. Kenapa menjadi serpihan? Orang Katolik lahir dengan modal S25 Ultra tidak bisa. Nah, itu dari sekarang mari kita lihat dari perspektif eklesiologis. Eklesiologi Katolik memahami gereja sebagai Corpus Christi, tubuh Kristus yang utuh. Konsili Vatikan II menegaskan seperti ini. The Church in Christ is in the nature of sacrament, a sign, an instrument that there is of communion with God and of unity among all men. Lumen Gentium artikel pertama. Nah, polemik internal gereja memang ada, tetapi fungsinya purgatif, membersihkan kesalahpahaman, bukan dipamerkan sebagai prestise. No. Sebaliknya, dalam tradisi Protestan, polemik menjadi ciri struktural karena penolakan terhadap magisterium membuka ruang fragmentasi tanpa akhir. Ironinya, perpecahan ini kemudian dipoles sebagai kemewah. Padahal isinya kumpulan para pendeta yang bingung. Gambar utuhnya seperti apa tidak tahu. Karena masing-masing pendeta pegang paselnya saja, lalu kasih baku naik dengan pendeta yang lain. Kasih batoto orang kupong bilang. Begitu. Jadi, dari dimensi etis, etika diskursus itu mengajarkan bahwa perdebatan harus diarahkan pada pencarian kebenaran demi bonum comune, kebaikan bersama. Nah, Aquinas menekankan ordo caritatis, tata kasih. Perbedaan harus diatur dalam kasih, bukan ego. Ya. Menjadikan polemik sebagai kemewahan berarti menjadikan konflik tontonan, bukan terapi rohani.
Dalam Gaudium et Spes nomor 92, Konsili Vatikan kedua mengingatkan kita, in essentials, unity in doubtful matters, liberty in all things, charity. Ya. In essentials, unity in doubtful matters, liberty in all things, charity. Orientasi kasih ini hancur kalau polemik dianggap kemewahan. Ya. Nah, secara filosofis teologis, secara metafisik, polemik sebagai kemewahan hanyalah aksidens. Itu aksidens, penampakan yang sebenarnya menutupi substansi hakikat. Karena memang mereka hanya bisa menonjolkan aksidens karena tidak punya substansi. Atau substansinya maka harus dipoles dengan aksidens. Karena itu Protestan harus terus berpolemik agar kelihatan seolah peduli pada kebenaran. Padahal mereka sebenarnya bingung dengan kebenaran. Kemudian dari perspektif personalisme, polemik ini mengaburkan relasi otentik karena mengganti komunikasi kebenaran dengan retorika konflik. Kita nonton para pendeta yang baku naik satu sama lain dengan tafsiran mereka. Kemudian eklesiologi, dari segi eklesiologis, polemik menandai kerapuhan komunitas yang kehilangan prinsip kesatuan. That is the core of Protestantism. Maka yang disebut kemewahan sejatinya adalah aparensia boni, penampakan semu dari kebaikan yang menutupi kemiskinan rohani ala Protestantisme. Jadi, saudara-saudara, polemik Protestan seputar salib sekarang ini memang dipromosikan sebagai kemewahan, tetapi analisis filosofis teologis membuktikan sebaliknya. Polemik ini adalah gejala kekurangan, bukan kelimpahan. Gereja Katolik dengan tradisi yang utuh dan kesatuan iman yang tak terputus tidak mengais remah, melainkan menjaga ruh. Hanya waktu demikian, serpihan yang ada dalam polemik Protestan, mana yang benar, mana yang tidak. Ya, jadi kalau polemik adalah kemewahan, maka Protestan adalah butik mewah yang hanya menjual pakaian robek-robek, ramai, laris, tapi tidak pernah menutup. Katolik dituduh pengais remah, okelah, biarlah Katolik mengais remah di altar, remah Ekaristi, tubuh Kristus yang sejati. Lebih baik mengais remah roti hidup daripada berpesta dalam kemewahan debat yang pada akhirnya hanyalah kuah kosong alias makan angin. jadi polemik ini tidak akan pernah selesai. Mereka akan dengan sendirinya bosan dengan begitu viewers rating YouTube sudah naik, beralih lagi ke polemik berikut. Apakah ini suatu kemewahan? No, ini perusak terhadap kekristenan. Sekali lagi, jika Anda masih kerasukan roh Protestantisme, tinggalkan segera. Protestantisme absurd dan tidak bisa dipertahankan. Dalam dunia informasi sekarang, kalau mau cari uang, silahkan dirasuki Protestantisme. Tapi kalau mau cari kebenaran, tinggalkan segera. Karena tidak ada yang benar di Protestan. Yang benar-benar di Protestan itu adalah cuplikan dari ajaran Katolik. Setuju? Ya, yang benar-benar di Protestan adalah cuplikan ajaran Katolik. Aslinya Protestan tidak ada yang benar. Bidat, sampah gereja Katolik. Ya kan? Begitu. Ini bukan Pax Allegro yang omong. Ini ajaran resmi gereja Katolik. Gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jadi yang kejang-kejang, tahan napas dulu. Belajar sejarah. To be deep in history is to be Protestant. Jelas dan tegas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Sapsedzielica.